itu. Nah, saya yang kumpulkan itu dari penjaringan dengan promket PHBS lah. Nah, kira-kira di semua sekolah yang di masyarakat ini, kira-kira bisa masuk banget. Ini suruh punya aja masuk 2:30. Lupa aja. Nah. Hari ini kita menuju rumah Pak Ishak di Barat Gado untuk rapat internal kelompok 2. Jadi di sini kami bersama Pak Sani dengan Bu Nana OTW ke rumah Pak Ishak. Teman-teman yang lain sudah menuju ke sana dengan kloter yang berbeda. Jadi rapat hari ini adalah rapat untuk duitnya. Ini aku lupa. Hari ini kita akan melaksanakan rapat untuk persiapan planning nanti kegiatan stase komunitas di wilayah kerja Puskesmas Sungai Rengas. Maju itu. Harus sekolah Pak nyapu sakit. Alpitian mobil budak ya berapa? mobil Raji. Udah luas lah parkir bapak nih. Oh iya ya, oh ya. Aku geser motornya. Jangan ditengok, ini ndak aku share memang. Jadi hanya aku print. Udah connect kan? Laptop abang aja. Dia tidak ada sakit apa, batuk, pilek, diare, gitu. Tinggal anaknya. Cuman itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang malam ini untuk pagi ya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan pada hari ini udah kumpul di kediaman Bapak Ishak, yang dimana pada hari ini kita berencana untuk diskusi terkait dengan pelaksanaan komunitas yang akan kita laksanakan di wilayah Puskesmas Sungai Rengas. Pada hari ini, mohon maaf mungkin Pak Muhammad masih mungkin jam perjalanan belum bisa gabung untuk sementara ini, tapi itu tidak mengurangi rasa Pak Muhammad dengan teman-teman semua pada hari ini untuk melakukan diskusi. Jadi untuk hari ini mungkin diskusinya kita santai aja lah ya. Jadi akan dibantu oleh Pak Dwi, saya akan membantu terkait dengan teknis sama Bu Nana dengan pelaksanaan komunitas hari ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya serahkan untuk diskusi ini kepada Kak Dwi. Silakan Kak Dwi bantu diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi sesuai kesepakatan ya, jadi hari ini kita mau bahas nih tentang stase komunitas ya. Jadi stase komunitas kita ini udah ada saya buat beberapa lah kira-kira yang kita perlukan untuk kita bahas pada hari ini.
Jadi terus cabang lokalnya ada 6. Kalau SMP ada berapa lokal bang? Pokoknya yang jelas kelas 1 itu ada A, B, C, D, E. Berarti F, 6 kelas. F. Berarti terkadang kelas 3 juga ada sampai F ya? Enggak, hanya kelas 1 ya. Kelas 2, kelas 3? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua kita datang. Silakan Pak. Lanjut. Kelas 2, kelas 3 Itu mungkin nanti bisa kita buat bisa jangka panjang Mbak gitu kan. Kita kan harapannya kan itu bisa bermanfaat untuk jangka panjang anak yang dibuat. Ya, biar apa yang besok nih PPT itu kita lanjutkan untuk yang itu lagi. Nanti untuk tempat sampah kan kita ada pakai. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa sih Pak? Jadi teman-teman ini untuk sedikit simpulan ya dari rapat kita hari ini. Jadi untuk sasaran kita ada 2 sekolah. Jadi ada SD Darussalam dan SMP 10 ya. Nah, Miss Darussalam ya. Dengan total kelas untuk Miss Darussalam itu ada 71 siswa dengan 6 lokal kelas. Kemudian SMP itu ada 287 siswa dengan lokalnya ada 13 kelas. Kemudian kita akan turun untuk melakukan pembagian dan pengkajian kuesioner itu pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 jam 7 pagi. Oke, untuk selanjutnya tadi juga kita sudah sepakati untuk pembagian laporan ya. Jadi laporan SD dan SMP sudah dibagi. Untuk bab 1 tadi ada Mbak Edi Fitrianingsi, Eka Hindria Wanti, terus Venansia dan Bu Warlia. Untuk bab 2 ada Norma Cahyana, Eka Kartika dan Rendi Rianto. Untuk bab 3 itu ada Bu Haili, Dwi Septi, Halimah, Mohimin Sani, terus Kak Nana, Marga, Deni dengan Suci. Kemudian bab 4 ada Farul Raji, Wahyuni, Ishak dan Pak Muhammad. Kemudian untuk logminnya, logmin akan dilaksanakan pada Senin tanggal 21 April 2025 jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian tempatnya itu di Aula Puskesmas Sungai Rengas. Oke, jadi untuk petugas tadi sudah kita sepakati untuk pembukaan ketua panitia itu Pak Muhammad, kemudian penyampaian hasil ada Mbak Fitri, kemudian MC-nya Kak Haili, terus untuk yang bertanggung jawab pada sesi tanya jawab ada Kak Nana, Dwi Septi, Mohimin Sani, terus Kak Diah, Deni dengan Randy. Kemudian untuk konsumsi ada Wahyuni, Kak Venan dan Cahyana. Kemudian untuk penanggung jawab absensi, jadi ada Bu Warlia dan Eka Kartika. Kemudian untuk doa ada Pak Ishak. Dokumentasi ada Pak Marga, Fahrul Raji dan Eka Hindria. Kemudian operator ada Norma. Kemudian perlengkapan ini saling membantu, terutama nih yang laki-laki kayak Bang Sani, Bang Deni, Randy, semuanya untuk persiapannya ya, perlengkapan. Oke, kemudian untuk konsumsi sudah kita sepakati tadi ada nasi kotak, snack box dan air. Oke, untuk plakat itu ada 5 untuk puskesmas, camat, sekolah ada 2 dan desa. Oke, untuk daftar undangan semuanya ada sekitar 19 ditambah dengan dosen dan kelompok total ada 41. Kita alokasikan tadi persiapan konsumsi 45. Oke, jadi untuk saving segala untuk dengan implementasi jadi kita totalkan 7 juta per orang 3.500.000 350.000. Kaya langsung saya. Oke. TPP Tutup lo ya. Tutup lo ya. Oke. Tutup dulu ya. Untuk ini tutup dulu ya. Oke, pertemuannya setelah ini kita bahas tentang teknik logmin dan penyusunan kuesioner. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Maret tahun 2025 kami bersama dengan kelompok komunitas yang berjumlah sekitar 20 orang akan pergi menuju ke wilayah kerja Puskesmas Sungai Rengas, yaitu ke sekolah, 2 sekolah. Yang pertama itu adalah SMP Negeri 10 ya Pak Deni ya.
Yang kedua itu di SDI atau Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baitul Hikmah yang ada di wilayah kerja Pemukiman Sungai Rengas di Kecamatan Sungai Kakap. Kami hari ini ada di depan Rumah Sakit Untan dan akan menuju ke titik kumpul di Rumah Sakit Kota Pontianak. Jadi teman-teman kami yang berjumlah 20 orang itu sudah menunggu di sana. Pokoknya totalnya sekitar 20 orang. Hari ini kami akan mengambil data di 2 sekolah tersebut. Ada pesan-pesan Pak Denny sebelum berangkat? Pesannya kita tetap semangat menunggu azan maghrib. Oke, siap. Kita berangkat. Personil sudah lengkap, 20 orang semuanya, semua mahasiswa Setik Sarsi Pontianak. Kita akan menuju ke sekolah masing-masing. Ini sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Di Madrasah Ibtidaiyah dengan di SMP Negeri 10. Oke teman-teman, siap semuanya menuju ke lokasi masing-masing? Siap. Oke, let's go! Rumah Ega. Udah usah yang Bengkawan, enggak usah, kasihan. Kami ini yang dekat-dekat ini karena mau nyusun grafik segala. Yang Uci, nih pulpen kelas 2. SMP pulpennya tadi sama Buar ada tadi. Mbak Dwi, kuesioner apa tuh? SD? Oke. SD ya? Oh, Pak Ishak di SD ya? SD juga. Oke, Pak Ishak. Mau ketemu kepala sekolah sekalian. Soalnya dari kemarin belum ada ketemu nih. Baru Iya, kita telepon aja. Oke, siap. Yang penting udah koordinasi. Aman ya Pak ya? Aman-aman. Pegang lagi tak? Kira tinggal punya warga. Apanya nih? Ibu sama Randy pegang. Awak kena apa, Pak? SD? SD. Oke, jangan lupa ngambil video ya. Siap. Oke. Ini penguasa wilayah nih. Bang Sani, sibuk dia. Wah, kalau jempolnya udah ke atas berarti mantap. Jangan ke bawah. Berapa kelas Bang? Kita 2 kelas, Bang 70, sekitar 30-an. akhir aku, Pak. SMP yang banyak. Kata-kata terakhir? Kayaknya bagi ke yang Kata-kata terakhir, kalau mau operasi hubungi kawan saya. Mokel. dia saling Oke, kita tinggal menunggu Pak Ketua sekaligus udah beres. Pak Kepala Puskesmas Sungai Rengas. Alhamdulillah beliau sudah datang. Alhamdulillah. Akhirnya datang Pak Kapus. Mantap, teh kita. Pak Ketua datang. Ini Pak Ketua harus kita salami, selamat sehat ya. Terima kasih Pak. Oh, biasa nanti kita kumpul-kumpul yang pahit akan jadi manis. Sip. Oke, siap. Kita berangkat. Biar ada minat untuk membuka sawah karena Kiri kanan sawah. ya, iya, karena petani itu penyangga tatanan negara. Nah, itu artinya petani. Jadi kalau generasi mudanya tidak ada yang mau bertani, nah Nanti makan apa kan? apa kita? Kita sudah sampai di SMP Negeri 10 dan kami mahasiswa sudah mulai bergerombol. Biasanya kalau sudah bergerombol seperti ini mentalnya sangat luar biasa. Mempunyai mental yang kuat sekuat baja kalau udah bergerombol seperti ini. Tapi biasanya kalau mahasiswa itu sendiri, biasanya dia cun.
Dan kita sholat di sini belakang, mundur yang tertib di belakang, jangan ganggu orangnya. Beliau ke SD. Oh gitu. Nah, bagi dua kami nih. Beliau ke SD lo, kawan-kawan. Jadi saya dengan Pak Muhammad. Ini Pak Muhammad. Pak. Maaf. Gak lihat kami seperti ini ya Pak. Sama ya semua. Enggak, muda. Muda. Bos. Makasih lah Pak. Saya tak ketemu Bapak udah salah saya. Ada ya, ketemu Bapak ya. Minta tolong lah. Kita minta tolong abang tak bawa itu, kita pakai flex untuk pengarahan itu ada mic yang agak kecil. udah kecil. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk adik-adik semua. Ya, masih puasa? Masih. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari Stikes CRC Pontianak, Sekolah Tinggi Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak, ya, yaitu jurusan keperawatan dari Yayasan Keperawatan, yang pada kesempatan hari ini kami ini bekerja sama juga dengan pihak Puskesmas Sungai Rengas. Tahu Puskesmas Sungai Rengas? Tahu ya? Pernah berobat? Pernah. Biasa juga datang ke sini ya, petugas puskesmasnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Nah, pada hari ini sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muhaimin Sani. Saya sebagai perawat dan juga sekaligus bekerja di Puskesmas Sungai Rengas. Terus saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang hari ini berdiri di depan semua. Minta waktu dari semua, dari Pak Renji, silakan Pak. Perkenalkan dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya. Perkenalkan, nama saya Renji Rianto. Di sini saya kerjanya di Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa Pontianak. Jadi kalau adik, kakak, semua bang, kalau misalnya mau berobat ke ABK Pontianak boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan adik-adik, nama saya Venansia Erlinawati. Saya juga mahasiswa STIKAS YARSI Pontianak dan tempat bekerja juga sama dengan Bu Warliyah dan Bang Randy beserta Bu Eka di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa. Perkenalkan adik-adik, nama saya Eka Indriawanti, saya mahasiswa dari STIKAS YARSI Pontianak. Saya bekerja di Rumah Sakit YARSI. Kalau misalnya adik-adik mau berobat atau mau kontrol bisa langsung ke Rumah Sakit YARSI ya. Nama saya Halimah Hasadia, sama saya mahasiswa, kita semua mahasiswa STIKAS YARSI Pontianak. Saya kerja di Puskesmas Komyo Sudarso. Biasa banyak orang Sungai Rengas nih di ke sana. Saya bekerja di Puskesmas Sungai Bakau Kecil, Kabupaten Mempawah. Ada yang pernah ke Mempawah enggak nih? Oh ada, mungkin ada punya keluarganya di sana ya, boleh mampir. Tapi enggak boleh sakit. Usahakan sehat ya. Nama saya Denny Arifin, bekerja di Puskesmas Terentang. Tahu enggak Terentang? Ada? Jauh. Jangan bukan Terentang ya. Bukan Terentang. Oke, sekian, terima kasih. Jadi adik-adik semua, hari ini kami akan meminta bantuan adik-adik semua untuk melakukan pemeriksaan dengan cara mengisi kuesioner atau mengisi pertanyaan yang ada di kertas ini. Jadi kan kami tidak lama nih, jadi kami nanti hanya mengarahkan adik semua untuk mengisi. Saya rasa semua sudah pandai membaca ya? Sudah. Ada yang belum ada yang baca? Ada? Udah, alhamdulillah. Kalau ada berarti balik SD lagi ya, tidak sampai SMP ya. Iya betul. Jadi ada ketua kelasnya di sini. Mana? Oh, siapa namanya? Panggilannya? Isa. Bukan Nabisa ya? Oh, bukan. Oke. Jadi nanti di sini adik-adik semua akan diberikan. Silakan dibagikan dulu kuesionernya sama adik-adiknya. Untuk mengetahui apa yang ada ataupun apa yang adik ketahui terkait dengan pertanyaannya. Yang adik ketahui tentang kuesioner atau pertanyaan yang adik-adik isi pada hari ini. Selesai boleh keluar. Halo. Perkenalkan, saya Kakak Dwi dari STIKAS YARSI Pontianak. Ya, ini ada
Pak Ishak, terus ada Kak Fitri, Kak Nana, terus di sana ada Bang Razi, ya. Nah, jadi hari ini kakak-kakak dari Stikes CRC, abang-abang mau pengambilan data. Jadi kita akan mau tahu nih tentang kesehatan adik-adik, gimana kondisi lingkungan sekolah, lingkungan rumahnya, ya. Jadi nanti adik-adik kami minta untuk mengisi kuesioner, ya. Nanti kita akan ada undang pihak sekolah untuk kita membahas hasil dari semuanya yang ada di sini. Kemudian di tanggal 22-nya akan kita lanjutkan untuk implementasi. Jadi implementasi itu misalnya kita temukan masalah apa, nanti akan kita lakukan bagaimana nih penyelesaiannya, entah itu edukasi dan lain sebagainya gitu. Yang itu dan sebelumnya adik-adik udah bisa baca tulis semua? Bisa. Sampai kelas sudah? Kemudian untuk kelas silahkan dilingkar. Kelas berapa? Apakah rumahnya bersih? Di rumahnya menurut adik-adik bersih tidak? Ada sampah tidak? Yang bersih angkat tangan. Yang bersih kentang bersih. Oh, semua bersih ya? Oke, kentang bersih. Warung wirausaha. Kalau warung wirausaha. Apa mamanya kerjaannya? Buka warung kan? Nah, wirausaha. Genteng. Nah. Cuci dulu, cuci baju, oke ini. Semangat puasanya, oke? Akan terus sebentar lagi lebaran. Kakak-kakak dan abang-abang mohon izin dan faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua adik-adik menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Oke, alhamdulillah kegiatan pengambilan data di dalam sekolah sudah selesai dilaksanakan oleh 2 kelompok kecil. Jadi kami sekarang berkumpul di Puskesmas Sungai Rengas untuk melakukan penginputan ataupun pengolahan datanya. Jadi kami berkumpul semuanya, jadi kelompok besar lagi di sini. Mudah-mudahan hari ini selesai tabulasi datanya. Ya. B, C, pekerjaan, orang tua, Yaya 10 tahun. Nampak ada muka itu? Ya. Normal. Mukanya nampak kan? Sakit perut, pusing. Ya, jarang bermain game di rumah 2-3 kali. 5 lalu kadang-kadang setiap hari di tempat sampah umum. Tidak, ya. 12 tahun, ya. Sakit perut. Olahraga sekali tempat sampah umum. 3 cukup aman. Ini gimana? Pernah melihat? Ini kan pertanyaan kamu bisa percaya cowok kecuali di bawahnya yang dia kan menghitung betul deh 28 gitu lah. 28 orang lagi. Stikes CRC Pontianak. Jaya, jaya, jaya. Yang prediksi ya.
benderanya lagi. Oh, awas awas, bibir kena santan. Dadah. Putus nggak nih? Nah. Dengan mengucap basmalah, mari bersama-sama kita buka acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Maka dari itu, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa guru kami, dan dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ishak Esther yang sudah membacakan doa untuk kegiatan kita pada hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Suci Aryani SK kami persilakan untuk maju ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekjen Asyari SPMP. Silakan Pak, ya Pak. Baik, acara selanjutnya beli rambutan Depok di Pangkalan. Tidak lupa membeli gamat untuk bekalan. Kata sambutan ketua kelompok sudah kami nantikan. Kepada Bapak Muhammad SK kami persilakan. Silakan Pak. Yang kami hormati dosen pembimbing Stikes Yarsi Pontianak, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kaptipmas Desa Sungai Rengas, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Sungai Kakap, yang kami hormati Kepala Sekolah Miss Baitul Hikmah Sungai Kakap, yang kami hormati dan sayangi seluruh peserta yang hadir, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Stikes Yarsi Pontianak. Terima kasih kepada Bapak Muhammad. Boleh beri aplaus Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Camat Kecamatan Sungai Kakap. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Asyari SPMP, dan kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Sungai Rengas merangkap mahasiswa Kasubag TU ya Bu ya. Yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptipmas, Bapak Kepala Sekolah. Beliau ente kan? Angkatan saya 2002. Alhamdulillah Anda ditemukan di mana-mana semua sini. Bapak Komite, Bapak Korwil ya Pak. Kalau nggak salah Bapak ini di dinas Pak ya. Dinas Pendidikan kan. Nama saya. Alhamdulillah Pak Abdullah. Bapak Ibu dosen pembimbing. Ada gak yang nampaknya yang ketua, masih tahu reguler. Kalau ada gitu saya pun karena pernah agak kan suah rasanya gitu kan, gak banyak boleh banyak ngomong.
Kalau mahasiswa sambil kerja tuh Pak, kira-kira Bu dosen saya pesan, Bu dosen, Pak dosen, sedikit-sedikit harus dimaklumi lah ya. Ada yang dah agak tua, saya umur, minta maaf, karena gelar S2 saya disebutkan, saya ngambil S2 itu umur 50. Jadi di kelas itu saya yang paling tua. Jadi begitu menerima tugas oleh setiap dosen itu kan, kurang-kurang pusing tuh. Jadi kata kawan-kawan yang masih energik lah ya, jangan pusing Pak, besok tinggal tanda tangan. Kalau bisa kawan-kawan yang anaknya tolonglah. Beliau ini sudah dibebani dengan macam-macam kerjaan di adonnya kan di puskesmas. Bu, lihat nggak Bu? Ambil lah Bu. Iya kan? Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Bapin Kartiknas Desa Sungai Rengas. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 10 Sungai Kakap dan beserta pengawas ya Pak ya. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 10 kepada Bapak Rajali SPD, kami persilakan. Pak Rajali. Orang tinggi ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah Miss Darul Hikmah, Baitul ya, Baitul Hikmah ya. Juga teman saya dulu sama-sama ngaji, sama-sama dalam organisasi ya. Kemudian mahasiswa ini nih ya, saya agak terharu. Ada Pak di sini sama-sama dulu pada saat kami ya nanti susah-susah yang baik berangkat jam 8 sampai jam 6 sore rasanya. Masya Allah ya, sepuh ke sana. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, kebetulan hari ini saya ini bawa beban juga. Rupanya saya diminta wakil juga dari Baitul Hikmah ya. Padahal yang pandai ngomong itu dia Pak. Dia pandai ngomong nih ini sarjana hukum nih. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari dosen pemimpin Stikes Yarsi Pontianak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nesnul Hidayat MK. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada hari ini ya, di pelaksanaan karya minoritas sektor yang insya Allah akan dilaksanakan oleh mahasiswa kami, mahasiswa SPL Pendidikan Profesi Nurse. Sebelumnya yang saya hormati para tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Camat yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sungai Kakap yang Sungai Rengas yang kali ini diwakili oleh Ibu Sekretaris, dan yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, salam kenal dari Sekretaris Pontianak, dan yang saya hormati di sini Kepala Puskesmas yang bawa peran ganda hari ini ya, mahasiswa kami juga, dan secara fungsional tugas di wilayah kerja Puskesmas Sungai Rengas. Dan yang saya hormati juga para kepala sekolah Miss Baitul Hikmah dan kepala sekolah SMPN Negeri 10
Sungai Kakap beserta dengan Dewan Guru, Komite, Guru KS, dan juga siswa dan siswi beserta makro yang mungkin hadir pada hari ini, dan juga pengelola sekolah yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Bapak Ibu selaku unsur yang ada di masyarakat. Dan perkenalkan, saya Nurul Hidayah selaku tim dosen dalam pelaksanaan praktek keperawatan komunitas pada hari ini. Dan hari ini juga saya ditemani senior saya, Bapak Dodit Timansyantop, yang saya hormati. Beliau merupakan dosen saya dahulunya, dan sekarang kami dalam satu tim di stase ini. Jelit-jelit ya Bang. Minta tolong ke Kak Ina boleh minta bantu fotokan Kak Ina. Oh udah. Kasih kode. 1, 2, 3. Kepada Mbak Edi Fikri kami persilakan. Oh, ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang jogetnya tadi luar biasa. Ketika saya di belakang langsung terkesima lihat Bapak dan Ibu. Tapi saya mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu karena terbatas waktu saya hanya 15 menit. Dan juga berterima kasih untuk siswa-siswi yang juga berkenan hadir pada saat hari ini. Izin saya akan menyampaikan laporan keperawatan komunitas agregat anak usia sekolah yang kami lakukan di Misbaikul Hikmah Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, dan agregat usia remaja di SMP Negeri 10 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Kami dari mahasiswa praktek profesi keperawatan komunitas dari Stikes Yarsi Pontianak, dan kami adalah kelompok 2 dari kelas RPLB. Sehingga masalah keperawatan untuk SMP Negeri 10 Sungai Kakap yang kami temukan adalah masalah pencernaan dengan sakit mah 45 kasus. Kemudian adanya penyakit infeksi dan pernapasan, kemudian ada gangguan kesehatan reproduksi dan psikososial, termasuk nyeri haid dan tingkat stres gitu yang disampaikan dari data keseluruhan yang diambil. Muncullah masalah keperawatan. Jadi munculnya masalah keperawatan ini ditemukan defisit kesehatan komunitas pada siswa Misbaikul Hikmah yang berhubungan dengan keterbatasan sumber daya tentang cuci tangan 6 langkah dengan benar menggunakan sabun, dan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan pada siswa Misbaikul Hikmah yang berhubungan dengan keinginan siswa untuk meningkatkan manajemen kesehatan, yaitu cuci tangan menggunakan sabun. Sehingga muncul masalah keperawatan untuk SMP Negeri 10, yaitu defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan kurang terpapar informasi kesehatan reproduksi di sekolah SMP Negeri 10 Kakap, dan defisit pengetahuan berhubungan yang kurang terpapar informasi kesehatan mengenai gastroenteritis di sekolah SMP Negeri 10 Kakap. Baik, sehingga kita melakukan intervensi yang akan kami lakukan di dalam perencanaan dari masalah keperawatan dan muncul masalah kesehatan tadi. Di Misbaikul Hikmah kita akan melakukan edukasi kesehatan terkait penyuluhan mengenai penyakit infeksi dan cuci tangan pakai sabun. Itu yang akan rencana kita rencanakan. Kemudian pada SMP Negeri 10 kita akan memberikan edukasi kesehatan mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit gastritis, yaitu penyakit mah. Ini adalah terakhir, nanti rencana tindak lanjutnya di lokasinya di Misbaikul Hikmah, yaitu kita akan melakukan edukasi tentang penyakit infeksi dan cuci tangan. SMP Negeri 10 kita juga akan melakukan edukasi
Seperti itu mungkin yang bisa dapat kami sampaikan. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Edi Fitri ya, mungkin boleh kali kita beri apresiasi ya untuk Mbak Edi ya. Bapak Ibu boleh enggak? Kita kasih WOW, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, boleh? Oke, baik. 1, 2, 3, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, luar biasa. Tadi Mbak Edi juga sudah menyampaikan ya tentang hasil analisa, kemudian dari hasil pengkajian yang sudah kami lakukan di SMPN 10 Sungai Kakap dan Misbaitul Hikmah Sungai Kakap. Selanjutnya kita lanjut ke rencana intervensi atau rencana tindak lanjut yang akan dipimpin oleh ketua kelompok kita. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan Lokmin ya, Lokakarya Mini yang biasa dilaksanakan Puskesmas, tentunya Pak Camat pernah mengatakan bahwa apa sih itu kegiatan Lokakarya Mini ya. Lokakarya Mini itu adalah tempat berkumpulnya sekumpulan orang ya untuk memecahkan permasalahan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk memecahkan masalah yang sudah kita prioritaskan dan sudah kita sepakati dengan pihak terkait. Sedikit saya menyampaikan kembali bahwa untuk di SMPN 10 itu ada 3 prioritas utama, yaitu masalah gangguan pencernaan, penyakit infeksi pernapasan ISPA, dan gangguan kesehatan reproduksi. Sedangkan untuk di Misbaitul Hikmah ada 2 prioritas permasalahan, yaitu penyakit infeksi anak usia sekolah dan kebersihan diri serta lingkungan. Kita sambut Bapak Muhammad, ketua kelompok kita, untuk memimpin diskusi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih juga atas kerjasamanya dan menempatkan Misbaitul Hikmah dan SMPN 10 Kakap sebagai objek untuk program kerja dari Bapak-Bapak sekalian. Ada beberapa hal mungkin saran dari kami. Pertama, dari hasil diagnosa, analisis, terus apa permasalahan kesehatan yang ada khususnya di Baitul Hikmah. Insya Allah itu jadi penjelasan kami. Apa yang disampaikan itu cukup bagi kami, mengedukasi bagi kami, bahwa nanti jadi bahan kami di sekolah mengevaluasi lah, akan kami kelola. Dan terima kasih banyak karena tadi ada slide juga, ada slide yang akan adanya follow up dari program yang dilaksanakan ini. Kalau nanti kita tunggu ya. Saya pasti untuk beberapa penyakit dari 2 jenis itu tadi, gigi, terus kesehatan demam, itu Puskesmas Sungai Rengas sudah beberapa kali Pak Muhammad. Jadi memang beberapa kali melakukan kegiatan di sana, kegiatan yang saya di dalam yang mana cuci tangan, termasuk cuci tangan. Jadi saya ini sebenarnya gitu kan, kalau anak-anak bilang nggak ada, udah pernah, itu satu gitu kan. Jadi perlu ini kita dalam menyikapi ini hasil penelitian ini. Terus terkait dengan penyakit yang 2 ini gitu kan, temuan ini saya lihat tidak pas betul kalau yang dijadikan objek untuk follow up ini hanya sekolah. Karena kita tahu anak itu di sekolah hanya beberapa jam, apalagi terkait dengan kesehatan ya di rumahnya itu juga sangat penting.
Siswa-siswa mana yang memang perlu perawatan ke puskesmas. Ada yang bisa diselesaikan secara maksudnya edukasi dengan antara guru dan orang tua. Ada juga yang perlu kita rujuk ke puskesmas. Dan kita juga rujukan ini kita juga memberitahu kepada guru untuk disampaikan ke orang tua bahwa cukup bawa kakak atau BPJS. Karena kalau kakaknya kubur raya itu gratis. Dan didapat memang permasalahan yang utamanya memang gigi ya, gigi dan mulut. Sama kalau untuk anak SD ya memang gangguan perilaku hidup bersihnya masih kurang. Saya memberikan apresiasi kami dari kecamatan. Cuman memang nanti tentu data-data yang ada, bagaimana yang saya sampaikan tadi, nanti untuk bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan puskesmas Sungai Rengas. Pihak sekolah satu lagi terkait dengan melibatkan orang tua, perwakilan saja mungkin Pak Muhammad, baik itu dari sekolah Jimis maupun di SMP dulu. Karena begini, bagaimanapun nanti terkait dengan kalau terlalu banyak mungkin terkait dengan pertama tidak terlalu efektif, banyak andirnya. Kalau udah rame-rame ibu-ibu, entah ibu-ibu lagi. Kalau ramai itu tidak terlalu efektif. Keduanya ibu-ibu ini biasanya juga yang ibu-ibu rumah tangga punya kegiatan. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah penandatanganan komitmen bersama kepada panitia sudah mempersiapkan berita acaranya. Kami persilakan kepada Bapak Camat Kecamatan Sungai Kakap yang diwakili oleh Bapak Sekcam, kemudian kepada Ibu Kades, kepada Ibu Rasna, kemudian kepada dosen kita Ibu Nurul Hidayah. Kami persilakan untuk maju ke depan. Penandatangan komitmen nanti akan bergantian dengan bapak-bapak yang juga dipedari. Silakan. Mana ini? Syuting dong, syuting. Harus disyuting Pak. Makasih Pak. Ya. Mungkin boleh agak didapatkan Pak, jadi biar bisa sekaligus kita penandatanganan untuk menghemat waktu. Maksudnya? Iya, masukkan ke depan jadi biar Bu Kadesnya, Bu itunya bisa menandatangani. Bapaknya lagi dengan saya juga. Selanjutnya kami persilakan dari Bapak Pengawas TPN 10 kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah Baitul Hikmah, kemudian kami persilakan kepada Bapak saya. Ya. Kemudian Bapak Babinsa, Babin Kamtibnas. Pak polisi mana ya? Mana Pak Aris? Di belakang. Dari sini. Bisa kalau dia. Saya ini malu-malu. Kemudian bersiap-siap kepada perwakilan dari orang tua murid. Siapa coba? Sorry. Komite.
Kemudian bersiap-siap dari penanggung jawab program. Masih banyak ya. Dorong bagaimana regulasi mereka jelas nanti kita bayar ayat pakaian sinyal itu kualitas bagus harganya 18.000. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan penentang aktivitas. Kami persilakan untuk panitia untuk mempersiapkan mengembalikan penandatangan kepemimpinan ini ke belakang. Mengalihkannya. Gula ya Pak, koreksi Bapak. Bukan Bapak, kalau bisa hadapan dengan Bapak ini. Untuk penyerahan plakat pertama, kami persilakan kepada dosen kita Ibu Nas Nurul Hidayah MK untuk maju ke depan dan akan diberikan kepada Bapak Camat atau yang diwakili oleh Sekcam. Pak Sekcam, kami persilakan. Kameramannya. Nah, cepat sedikit kan ya puasanya. Nah, aman. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Hidayah dan Bapak Sekcam. Insya Allah akan menjadi Bapak Camat juga. Amin. Amin. Untuk penyerahan plakat kedua, kami persilakan kepada dosen kita Bapak Nurse Dodi Limansyah MK dan diberikan kepada Kepala Desa Sengernas, kepada Ibu dan Bapak. Kami persilakan. Ngumpat. April. Oke, foto. Baik, terima kasih kepada Bapak. Bisa mutu ternyata. Sekdes Untuk penyerahan plakat ketiga, kami persilakan kepada Ketua Kelompok Praktek Komunitas Bapak Muhammad yang akan diberikan kepada Puskesmas Sungai kepada Ibu. Kepada Ibu kami persilakan. Ini dulunya jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk nih. Ikan makan ikan. Limau makan limau. Satu foto. Keempat, kami persilakan kepada Ibu Sekretaris 1, Ibu Nana Wulandari SK, dan kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 10 untuk maju ke depan. Ibu bukan mahasiswa kok ya? Belum selesai, Pak. Tadi sebutan itu Bu. Apa Bu? Ketua apa? Oh, silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Untuk penyerahan plakat kelima, kami persilakan kepada Sekretaris 2 Ibu Dwi Septi Handayani SK dan akan diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah Miss Baitul Hikmah. Kepada Bapak kami persilakan. Tenang Bu Dwi. Tenang Bu Dwi. Barang ini mau sabar Bu Dwi. Tenang.
Oke, 1, 2, 3. Dengan penyerahan plakat tadi, maka berakhirlah kegiatan talkin kita pada hari ini. Kami segenap seluruh mahasiswi Stikes Yarsi Pontianak, khususnya kelompok 2 keperawatan komunitas, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Dan wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Puskesmas Sungai Rengas yang sudah memfasilitasi kegiatan kami, kepada SMPN 10 dan Miss Baitul Hikmah. Terima kasih sudah menerima kami untuk melaksanakan praktek perawatan komunitas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen kami, Ibu Nes Nurul Hidayah FKF dan Bapak Nes dari Dimensa FKF yang telah membantu kami dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan ini. Dan terima kasih untuk teman-teman seperjuangan. Halo semua, halo. Terima kasih teman-teman yang sudah tidak menolak, kompak, solid dalam pelaksanaan kegiatan praktek komunitas baik dari awal maupun sampai akhir. Kami juga mohon maaf apabila ada perbuatan atau tingkah laku kami baik disengaja ataupun tidak disengaja menyinggung Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Semoga intervensi atau tindak lanjut yang kami lakukan esok hari dapat menjadikan anak didik kita lebih sehat dan semangat. Seperti kata bijak berikut ini, sehat itu bukan suatu kemewahan, sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Gimana kabarnya? Baik atau sehat? Sehat dan baik. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu baik-baik saja. Ini kelas 8 dan kelas 9. Sudah sarapan? Yang belum sarapan angkat tangan. Yang belum sarapan angkat saja, saya tidak ikut. Yang belum semua, beneran belum semua, belum ya. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Nurul Hidayah. Mohon maaf Ibu atas keterbatasan yang saya hormati. Kemudian saya hormati Ibu-ibu, Bapak Dewan Guru, pengajar di SMP Negeri 10 Sungai Kakap yang pada kesempatan hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tindak lanjut dari permasalahan yang kami dapatkan dalam kami mengambil data, yaitu salah satu bentuk. Kalau saya berbicara, adik-adik bisa tenang kan? Bisa tenang. Saya belum masuk materi, saya baru buka ya. Nanti apabila materi sudah kita sampaikan, mohon kepada adik-adik semua untuk tenang ya. Karena jumlah 63 orang itu kebanyakan itu menderita sakit mah. Betul enggak? Betul apa betul? Nah, itulah kenapa kami memberikan pengetahuan atau edukasi kepada adik semua terkait dengan penyakit mah atau gastritis. Ya, paham adik-adik? Mengerti? Mengerti tidak? Adik-adik nanti yang sudah dibagikan bisa sambil mendengarkan. Oke, yang belum sarapan makan lah ya. Jadi kita harus sarapan pagi ya, adik-adik ya. Karena kita seharian di sekolah perlu energi ya, perlu energi untuk belajar. Baik adik-adik, udah pada siap semua belum nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menikmati snacknya, adik-adik bisa menyimak sedikit informasi tentang kesehatan, di mana di sini kita akan membahas tentang gastritis atau yang sering disebut dengan MAH ya, karena dari hasil data yang kami
atau jangan sampai kosong perutnya. Jadi makan di sela waktu makan. Jadi misal pagi makan sarapan, siang makan, di antara waktu makan pagi dan makan siang ada snack gitu. Yang sehat ya, kue, roti boleh ya. Mantap. Jadi ini kan sesi pertama sudah selesai materinya. Sekarang boleh ada 3 penanya. Siapa yang mau bertanya silahkan adik-adik. Ada yang mau tanya? Siapa? Tanya Kak. Ayo yang mau bertanya mungkin di belakang. Biasa apa gitu ya? Mau bertanya Bang? Jadi pertanyaannya dari siapa tadi namanya? Siapa namanya Bang? Panggilannya? Ali. Oh Ali. Baik, tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pertanyaannya apakah yang transgender, yang perubahan jenis kelamin ya? Perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan, kemudian ada yang dari perempuan ke laki-laki. Nah, apakah bisa hamil? Nah, baik. Coba kalian jawab dulu Ibu dia. Oke. Ada yang bisa jawab dulu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu jawabannya yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Tapi harus benar, ya? Harus benar. Coba. Tidak punya susu telur. Nah. Nah, ini kasih hadiah. Ya. Betul sekali. Pintar. Siapa namanya Bang? Muhammad Nasruddin. Kelas berapa? 8A. Mantap. Biasa baca ya? Biasa baca kah? Biasa nonton? Hah? Oh dengerin itu. Berarti sering ya? Sering dapat informasi ya? Bukan sering nonton ya? Oh bukan. Oke. Jadi jawabannya itu benar. Betul ya Bu ya? Bisa jelaskan Bu? Dijelaskan sedikit tadi di babar. Jadi adik ada 2 memang istilahnya. Jadi ada namanya transgender, ada namanya transseksual. Ya. Jadi kalau transgender itu orang yang berganti jenis kelamin. Nah, jadi perempuan biasanya dioperasi, jadi jenis kelaminnya laki-laki. Atau laki-laki dioperasi, jenis kelaminnya jadi perempuan. Nah, kalau transseksual itu dia merasa berbeda. Misalnya dia laki-laki, tapi kok rasanya aku perempuan nih, gitu perasaan aku. Padahal aku jenis kelaminnya laki-laki, gitu. Sama, perempuan juga jenis kelaminnya perempuan. Padahal dia tapi merasa laki-laki, gitu. Jadi saat kita di dalam kandungan sudah terbentuk ya organ reproduksi kita. Ada yang organ reproduksi dalam, ada juga yang luar. Nah, tadi belum lengkap ya. Jadi yang dalam itu yang luar tadi penis sama vagina. Yang di dalam ada indung telur, kemudian ada sperma. Nah, jadi kalau orang yang laki-laki kemudian dioperasi jadi perempuan, di dalamnya tetap ada sperma, ya nggak bisa ambil kan? Jadi yang perempuan juga gitu. Di dalam perutnya, walaupun di luarnya dioperasi, kalau di dalam perutnya masih ada telur, ya dia tetap perempuan, dia tidak bisa menjadi laki-laki. Jadi yang Maha Kuasa sudah menciptakan kita, ya, sesuai peran kita. Ya, laki-laki di dalamnya sperma dan penis, kemudian perempuan vagina dan indung telur. Jadi kita manusia tugasnya apa? Perannya menjaga organ reproduksi yang sudah dikasihkannya Maha Kuasa, ya. Jangan dirubah-rubah, jangan merasa berbeda. Kalau memang ada orang yang merasa berbeda, itu cepat cari pertolongan ya adik-adik ya. Kalau ada yang merasa berbeda, jangan dibiarkan.
tadi? Ini gampang kan? Ya, coba. Udah jawab lagi. Reproduksi itu adalah seks. Nama Muhammad Ali Fakih, kelas 9C. Oke, Muhammad Ali Fakih, kelas 9C. Jawabannya katanya seks. Oke, coba bisa lagi nggak? Apa itu? Seks itu apa tadi? Maksudnya seks apa? Dijabarkan sedikit ya, Bang. Coba. Dijabarkan sedikit, seks itu apa? Dijelaskan sedikit, coba. Seks itu adalah hubungan suami istri setelah menikah untuk menghasilkan sebuah bahagia tercipta. Gimana Ibu lihat jawabannya? Betul. Betul ya. Satunya itu ya, tapi definisinya lebih banyak ya. Dapat Ini sebenarnya sih ya ada yang sedikit, tapi agak terlalu horor jawabannya. Hubungan suami istri ya. Dapat gue aja lah ya. Kalau seks itu tadi ada dua. Nama, kasih tahu siapa namanya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nabila Syifa dari kelas 9C. Tanda-tanda masa pubertas pada perempuan itu: 1. Datangnya menstruasi, 2. tumbuhnya bulu di area ketiak, 3. membesarnya payudara. Ada bonusnya kan kalau benar jawabannya kan? Oke ya. Masih ada 2 pertanyaan, dapat bonus lagi. Kalau benar jawabannya, saya kasih bonus. Oke. Tentang gastritis 2 lagi coba, gastritis. Satu pertanyaan yang bisa agak-agak. Apa tanda-tanda dari sebutkan 2 lah ya minimal ya, tanda-tanda dari gastritis atau sakit mah? Apa tanda-tanda dari gastritis? Oke. Ini saya kasih tadi laki-laki terus ya. Saya kasih perempuan dulu satu lagi, nanti baru saya kembalikan ke laki-laki. Oke. Dan benar akan saya kasih bonus lagi. Yang penting tepat ya sesuai tadi yang disampaikan. Sebutkan namanya, jangan lupa. Perkenalkan, nama saya Ulia dari kelas 9B. Tanda-tanda gejala gritis yaitu mual dan kembung, muntah, perut kebakar, maksudnya kembung. Dah. Di bagian mana kebakarnya? Enggak, dari atas. Perut. Di bagian mana tadi? Gastritis itu di mananya? Di lambung. Di hati. Di hati. Lambung. Di mana? Di lambung. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab bagian berarti ya? Oke. Ini ya berarti ya. Oke, satu lagi pertanyaan untuk laki-laki tentang gastritis. Tadi saya tanya apa tanda dan gejalanya. Kemudian saya tanya lagi. Tadi perempuan sudah ya, laki-laki. Saya tanya nopal aja, mana nopal ya? Kalau kamu isi benar, saya kasih bonus lagi. Bagaimana? Bagaimana cara mengatasi atau pencegahan agar tidak terjadi gastritis? Ayo. Terus.
Namanya siapa? Nama dari kelas berapa? Saya kelas Coba katanya simpan dulu coba. Apa? Bagaimana cara pencegahan gastroenteritis? Cara mengatasinya? Terus? Coba ambil kertasnya, saya tanya. Kalau bisa jawab, saya kasih bonus. Kalau tidak bisa jawab, saya kasih bonus juga. Tapi tidak pas bonusnya. Coba. Bagaimana cara pencegahan atau mengatasi gastroenteritis? Oke, tapi ingat ya. Oke. Kalau tadi udah nyontek, ya saya kasih keinginan lah untuk menyontek kertasannya ya. Tapi apa yang sudah kita sampaikan tadi dengan adik-adik semua itu sebenarnya adalah manfaat untuk adik-adik semua, karena apa yang kita dapat di apa yang kita dapat di sekolah ya itu semampu kita untuk mengingatnya, diingat, dipelajari dan diketahui agar apa yang sudah disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Masih mau pertanyaan? Masih mau? Pertanyaan mau bonusnya? Hah? Oh iya. Berarti mau puasa lagi ini. Oke. Ada. Saya tanya satu lagi, oke sini. Sini sudah, sini sudah satu. Oh iya. Oh iya, sini ya, bersih. Oke, silakan Dunia. Oke, jadi nanti saya ada satu pertanyaan, memang mungkin tadi lupa saya kasih, tapi siapa tahu ada tahu jawabannya. Jadi ini usia pubertas ini sudah bisa menghasilkan keturunan, ya. Tapi kita belum boleh melakukannya, belum boleh melakukan hubungan seksual, gitu kan? Jadi ada yang bisa jawab nggak yang di sebelah sini? Kalau terjadi misalnya kehamilan kenapa? Apa yang akibatnya apa? Kalau terjadi kehamilan di usia muda? Ada yang tahu nggak? Kalau terjadi kehamilan di usia muda, apa konsekuensi dan akibat yang harus kita terima? Coba. Ada? Bisa? Boleh? Coba.
apakah organ kelamin transgender bisa hamil? Apakah organ kelamin transgender wanita bisa hamil? Apakah organ apakah cowok yang transgender bisa hamil katanya? Namanya buat nama sama kelas coba. Nama saya Muhammad Ali Fakih, kelas 9C. Terima kasih Bang. Jadi pertanyaannya, apakah yang transgender laki-laki jadi perempuan bisa hamil ya Bang ya? Oke. Menjadi teman-teman silakan. Segera layanan kesehatan terdekat. Dan yang terakhir, cara mencegahnya adalah cuci tangan pakai sabun. Baik, tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng hari ini? Sehat? Udah sarapan ke belum? Udah sarapan ke belum? Terima kasih. Yang kami hormati rekan-rekan guru yang saya sayangi dan adalah adik-adik siswa-siswi Miss Baitul Hikmah yang hebat-hebat luar biasa. Tepuk tangan. Pada hari ini kami kesini tujuannya adalah untuk melaksanakan intervensi atau tindak lanjut dari hasil kegiatan lokal karya bumi lintas sektor yang kami laksanakan kemarin ya. Nah, pada hari ini kami akan memberikan edukasi kepada adik sekalian dan caranya adalah pada hari ini kita memberikan edukasi. Boleh nggak cerita ini adik-adik teman ya? Jadi ada nggak salam ini, salam tepuk tangan gitu ya, tepuk tangan gitu ya, tepuk tangan, diam ada nggak? Tidak, tepuk diam gitu. Nah ya, diam gitu ya. Baik, nah pada hari ini nanti untuk seksi edukasi nanti akan disampaikan Ibu Nana Wulandari terkait penyakit menular dan cuci tangan memakan di sekolah. Nah ini adalah hasil kesepakatan pada saat kegiatan launching kemarin. Sudah boleh dimulai adik-adik yang baik, yang cantik-cantik, yang ganteng? Ya, kalau gitu tenang ya, nanti Nana Wulandari. Yang akan menjadi moderator untuk acara ini. Semuanya udah diam belum? Ini ya, udah diam ya. Oke, tepuk diam. Diam. Kita ambil ya. Dikunci. Jadi nggak ada yang ngomong nih ya. Udah dikunci ya. Udah benar-benar diam ya. Oke. Jadi kita akan mendengarkan penyuluhan penyakit menular dan cuci tangan 6 langkah di sekolah. Ya, nanti untuk presentasinya akan disampaikan oleh Ibu Nana dan juga akan ada praktek. Dan adik-adik tahu nggak? Nanti semua yang bisa menjelaskan ketika ditanya
dan bisa dibuka mulutnya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah agar adik-adik sekalian ini tidak terkena penyakit menular? Di sini, yang pertama dengan makan makanan yang bersih dan minum air yang sedang dimasak. Kemudian sampah di kelas dipungut dimasukkan ke dalam tong sampah. Kemudian menggunakan barang pribadi terpisah dengan orang lain. Contohnya handuk. Jadi biar badannya tidak gatal-gatal, handuknya harus terpisah. Satu orang pakai handuk itu satu. Kemudian pencegahannya bisa dengan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang berikutnya, nah tadi ada yang pilek kan? Nah, jadi kalau lagi ISPA terdekat. Dan yang terakhir, cara mencegahnya adalah cuci tangan pakai sabun. Setelah itu harus cuci tangan. Baik, kita masuk pada cuci tangan pakai sabun. Nah, harus diangkat benar-benar ya adik-adik. Nanti ini ada bocoran nih. Nanti ini akan ditanyakan dan siapa yang bisa jawab nanti sama Bu Fitri dikasih hadiah. Oke? Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Bergantian. Sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4 baru gantian. 1, 2, 3, 4. Nah, punggung bergantian. Nah. selama ini yang kami buat itu memang belum berkenan dengan ibu, juga kami minta maaf ya. Jadi ini juga kami akan mengucapkan terima kasih Bapak atas edukasi yang diberikan kepada kami. Ini yang sudah matanya. Inilah keadaan kami apa adanya Pak. Seginilah
sehari-hari kita. Nanti insya Allah tidak lama nanti akan menyebabkan kita ya. Kan sesuai dulu ya, kan yang udah kita tambahkan juga baca. Kemudian yang ini bisa kalau mau dibagikan nanti ke anak-anak untuk dibawa pulang agar menjadi informasi juga untuk orang tuanya. Jadi ini ada yang kertas tebal saya print ini memang untuk sekolah, jadi nanti bisa untuk informasi lah, sarana informasi kelasnya. Kemudian bisa dibagikan ini juga ada poster. Nanti kan memang kita juga kemarin mau buatkan di majalah dindingnya Bu ya, madingnya ya. Jadi sedang diproses sama kita. Nanti insya Allah air juga sedang dibuatkan, mudahan bisa selesai dalam 2-3 hari ini. Jadi nanti kita udah programnya sudah diselesaikan. Wastafel juga sudah insya Allah kita perbaiki wastafel yang kita ganti yang established lebih ini. Nanti juga insya Allah kita akan susulkan ada tempat sampah. Karena semalam udah sore juga gitu ya Pak ya, sudah selesai anak. Jadi nanti kita ada tempat sampah dan mungkin sabun untuk keperluan ini nanti kita sesuaikan. Insya Allah nanti sore kita. Kalau sore biasa ada yang biasa nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Di situ kalau bisa. Panti kali Ibu ya? Besok. Atau besok ya. Jadi minta maaf kalau banyak salah Bu, banyak ini. Terima kasih sudah menyediakan sarana untuk kita berbagi, kita belajar bersama untuk berbagi tentang ilmu kesehatan. Terima kasih banyak Ibu sudah banyak mendampingi kami, membimbing kami lah selama ini. Dan kamu di sini. Itu saja sih. Silakan Ibu ya.